Malam ke-14, Syahrajat melanjutkan ceritanya. Di hadapan gadis, tuan rumah, dan keenam tamu lainnya, gelandangan kedua yang buta mata kirinya itu melanjutkan ceritanya. Ketika aku menendang kubah itu kuat-kuat, gadis itu berseru, "Hai pangeran, jin iblis itu telah tiba. Bukankah aku telah memperingatkanmu? Demi Allah, kau telah menyakitiku. Sekarang selamatkanlah dirimu." Seketika aku melarikan diri ke arah tangga. Saking takutnya aku, sandal dan kampakku tertinggal di dalam ruangan itu. Baru 2 anak tanggaku lalui, dan aku menoleh untuk melihat barangku yang tertinggal itu. Tapi terlambat. Permukaan tanah ruang itu tiba-tiba merekah, dan keluarlah sesosok jin yang menyeramkan. Jin itu berkata pada si gadis, "Apa yang terjadi padamu? Dan mengapa di sini begitu gaduh?" Si gadis menjawab, "Tidak ada apa-apa, wahai jin. Aku hanya merasa tak enak, dan aku ingin minum dan menghilangkan perasaan itu. Ketika aku ingin mengambil air, tiba-tiba aku terjatuh di atas kubah ini." Jin itu berkata, "Kau berdusta." Sementara matanya terus menelisik, dan terlihatlah sandal dan kampak yang kutinggalkan. Jin itu lalu berkata, "Barang ini tak lain adalah milik manusia. Siapa yang membawa barang ini ke sini?" Gadis itu menjawab, "Sungguh, baru sekarang aku melihat kedua barang itu. Jangan-jangan sandal dan kampak itu terbawa olehmu." Namun, jin itu tetap tak mempercayai gadis itu. Dia berkata, "Hai sundal, hal seperti ini mustahil terjadi." Setelah mengucapkan itu, sang jin menelanjangi gadis itu, mengikat tubuhnya pada 4 buah tiang, dan disiksanya. Dari atas tangga aku mendengar jeritan gadis itu, tetapi karena aku tak berani menolongnya, aku harus naik sampai akhirnya sampai di permukaan tanah tempat aku masuk sebelumnya. Pintu kayu kembali kututup dan kututupi lagi dengan tanah, sehingga aku amat menyesal atas apa yang menimpa gadis itu. Aku teringat segala kebaikan gadis yang sudah 25 tahun dikurung oleh jin laknat itu, dan hari ini gadis malang itu disiksa disebabkan perbuatanku. Semua yang kulalui kembali terbayang di benakku. Aku teringat ayahku dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang dimilikinya. Aku teringat bagaimana kemudian diriku menjadi seorang pencari kayu bakar. Dengan hati perih kusenandungkan sebuah syair. "Jika waktu takkan pernah menyampamu dengan kepedihan, ingatlah hari kadang menyenangkan, kadang menyakitkan." Aku pun kembali ke rumah penjahit yang selama ini menolongku. Rupanya dia sedang menungguku. Dia berkata, "Semalaman aku terus memikirkanmu. Sungguh, aku khawatir kalau pangeran tertimpa bahaya. Alhamdulillah, ternyata pangeran baik-baik saja." Setelah mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan penjahit itu, aku segera masuk ke dalam bilikku. Tetapi si penjahit terus mengikutiku. Dia berkata, "Di kios ada orang asing yang mencarimu, dan dia membawa kampak dan sandalmu. Entah sudah berapa tukang jahit yang didatanginya." Dengan mengatakan kepada mereka bahwa dia menemukan kampak dan sandal itu ketika dia menunaikan salat subuh. Karena para penjahit itu mengetahui bahwa kedua barang itu milikmu, maka mereka meminta orang asing itu untuk menemuimu. Kini orang asing yang baik hati telah menunggumu di kios. Sekarang temuilah orang itu untuk mengambil kembali kampak dan sandalmu. Dan jangan lupa kau ucapkan terima kasih padanya." Demi mendengar penuturan itu, seketika wajahku pucat dan tubuhku gemetar.
dan tak perlu menunggu lama, apa yang kutakutkan langsung terjadi. Tanah di hadapanku tiba-tiba terbelah, dan dari dalam tanah itu muncullah si orang asing yang tak lain adalah jin yang mengurung gadis yang kutemui semalam. Rupanya jin itu telah menyiksa gadis itu sedemikian rupa, sampai akhirnya si gadis memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan menyebut nama iblis, jin itu bersumpah untuk menemuiku sebagai pemilik sandal dan kampak yang tertinggal itu. Jin itu kemudian mencari diriku dengan bertanya kepada para penjahit, sampai akhirnya dia berhasil menemukan aku. Dalam keadaan pingsan, jin jahat itu langsung membawaku ke istana yang pernah kudatangi. Di sana, kulihat gadis yang malang itu masih terikat di atas tiang dengan darah mengalir dari sekujur tubuhnya. Menyaksikan semua itu, aku hanya bisa menangis. Jin itu kemudian mengangkat gadis itu sambil berkata, "Hai pelacur, ini kubawa kekasihmu." Gadis itu melihatku dan kemudian berkata kepada jin, "Aku tidak mengenal orang ini, dan baru kali ini aku melihatnya." Namun, jin itu terus mendesak, "Engkau sudah kusiksa sampai seperti ini, tetapi kok tak juga mau mengaku?" Gadis itu berkata lagi, "Sungguh, aku tidak pernah melihat orang itu, dan Allah melarangku berdusta tentang dirinya." Jin itu akhirnya berkata, "Jika kau memang tidak mengenal orang ini, maka ambillah pedang ini dan penggalah lehernya." Gadis itu lalu mengambil pedang yang disodorkan kepadanya, dan dia mendekatiku. Dengan amarah menyala di kedua matanya, gadis itu akan segera memenggal leherku, yang telah menyebabkan dirinya disiksa. Di ujung ajal, aku memohon pada gadis itu untuk mengampuni kesalahanku. Di dalam hatiku aku bersyair, bahasa tubuhku menunjukkan kata agar kau tahu dan mengerti apa yang tersembunyi dalam hatiku. Ketika kita berjumpa, air mata mengalir deras. Mulutku memang diam, tapi tubuhku terus bicara. Aku tahu apa yang dikatakan oleh tubuhnya. Dengan isyarat, ku katakan padanya, dan dia mengerti. Ketika gadis itu memahami isyarat dariku, dia pun melepaskan pedang yang dipegangnya. Setelah memungut pedang itu, si jin berkata padaku, "Penggalah lehernya, maka kau akan kubebaskan." Aku menjawab, "Baik." Ku ambil pedang dan ku angkat tinggi-tinggi. Namun rupanya hatiku tak cukup kuat melakukannya. Sembari melepaskan pedang, aku berkata kepada si jin, "Wahai jin yang gagah, kalau saja gadis ini bukan gadis yang saleh dan tidak berpikir panjang, tentu dia sudah memenggal kepalaku. Bagaimana mungkin aku sanggup memenggal kepalanya? Padahal aku tak pernah berjumpa dengannya. Sungguh, aku tak akan membunuhnya walaupun aku harus mati karena itu." Jin itu lalu berkata, "Ternyata kalian berdua saling mencintai." Jin itu kemudian mengambil pedang dan langsung memotong tangan si gadis itu hingga putus. Tak tanggung-tanggung, jin itu juga memotong tangan si gadis yang satunya lagi, dan kemudian memotong kedua kakinya. Pada saat menyaksikan semua itu, aku yakin bahwa aku pasti akan dibunuh oleh jin itu. Dengan sudut matanya, gadis itu memandangku, dan jin itu mengetahui hal itu. Jin itu pun berkata kepada si gadis, "Kau telah berzina dengan kedua matamu." Seketika jin itu mengayunkan pedang ke arah kepala gadis itu, dan terpisahlah kepala itu dari tubuhnya. Jin itu kemudian melayangkan pandangannya ke arahku dan berkata, "Hai manusia, di dalam syariat kami, jika ada seorang istri yang berzina, kami boleh membunuhnya. Aku telah menculik gadis ini pada malam pernikahannya pada saat dia berusia 12 tahun. Dia tidak pernah mengenal seorang pun selain aku.
Aku selalu mendatanginya setiap 10 hari sekali dalam wujud orang asing. Karena aku yakin bahwa dia telah mengkhianatiku. Maka aku pun membunuhnya. Sedangkan kau, aku tidak yakin bahwa kau memang telah berselingkuh dengannya. Sungguh aku sangat gembira. Namun, aku mengharapkan yang lebih dari itu. Maka aku pun berkata kepada jin itu, sebenarnya aku masih menginginkan sesuatu darimu. Jin itu menjawab, baik, mintalah padaku wujud apa yang kau inginkan setelah kau kuusir. Apakah kau menginginkan wujud anjing, keledai, atau kera? Aku lalu berkata, tidak. Yang aku inginkan darimu adalah agar kau mengampuni aku. Karena demi Allah, jika kau mengampuni aku, maka Allah pasti mengampunimu. Karena kau tidak jadi membunuh seorang muslim yang tidak pernah menyakitimu. Aku terus merengek-rengek kepada jin itu, dan kukatakan padanya bahwa sebenarnya aku adalah orang yang dizalimi. Mendengar rengekanku, jin itu berkata, jangan banyak cincong, karena kau tak perlu takut kubunuh. Namun aku juga takkan mengampunimu. Oleh sebab itu, aku harus menyihirmu. Seraya mengucapkan kata-kata itu, jin tersebut langsung keluar dari dalam tanah dan membawaku terbang ke udara, hingga aku dapat melihat bumi bagaikan piring raksasa yang berisi air. Kemudian jin itu mendaratkan aku di sebuah gunung, dan di atas gunung, jin itu mengambil segenggam tanah yang kemudian dibacakan mantra olehnya dan langsung ditaburkan ke tubuhku seraya berseru, berubahlah kau dari wujudmu yang sekarang ke wujud kera. Dan sejak saat itu juga, aku berubah wujud menjadi seekor kera buruk rupa yang telah berumur 100 tahun. Ketika aku melihat diriku dalam wujud yang sedemikian buruk, aku berusaha untuk menahan diri dan tetap sabar menghadapinya. Nasibku yang buruk. Aku pun menuruni gunung dan melanjutkan perjalanan ke arah laut. Setelah selama 1 bulan berjalan, akhirnya aku berhasil mencapai pantai. Di pantai, aku hanya tercenung. Ketika tiba-tiba sebuah kapal datang merapat, aku pun segera menyembunyikan diri ke balik batu karang. Secara diam-diam, aku berhasil masuk ke dalam kapal. Dan tak perlu waktu lama bagi awak kapal itu untuk menemukanku. Salah seorang penumpang kapal berkata, buang saja binatang sialan ini dari kapal. Sementara yang lain menimpali, tak perlu. Lebih baik monyet ini kita bunuh saja. Bahkan ada salah seorang penumpang kapal yang telah mencabut pedang untuk membunuhku. Merasa nyawaku sudah di ujung tanduk, aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku menangis sejadi-jadinya. Ternyata aku masih beruntung karena rupanya nahkoda kapal yang kunaiki merasa iba padaku. Dia berkata, wahai penumpang sekalian, akulah yang telah menyewa kera ini dan akulah yang bertanggung jawab atas dirinya. Maka mulai sekarang tak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Ternyata kapal yang kutumpangi sedang menuju sebuah kota yang dihuni oleh banyak cerdik pandai. Sesampainya di kota yang kami tuju, kami pun segera merapat. Dan datanglah begitu banyak budak milik raja yang langsung menyambut kedatangan kami. Setelah budak-budak itu mengucapkan selamat datang, mereka berkata, raja kami menyampaikan salam untuk kalian. Baginda mengirimkan untuk kalian lembar kertas ini. Dan Baginda memerintahkan agar setiap kalian menggoreskan sebuah garis di atas lembaran ini. Pada saat itu juga aku berdiri dan kusambar lembaran itu dan kubuang ke laut. Mereka pun langsung mengejarku untuk membunuhku. Namun, aku justru memberi isyarat kepada mereka bahwa aku adalah seekor kera yang dapat menulis. Dan pada saat itu, nahkoda kapal yang telah menyelamatkanku berkata, biarkan kera itu menulis. Jika tulisannya jelek, kami akan mengusirnya. Namun jika tulisannya bagus, maka aku akan mengangkatnya menjadi anakku.
karena aku tidak pernah menemukan kera yang dapat menulis. Aku pun segera mengambil pena dan kucelupkan ke dalam tinta dan kemudian aku menuliskan syair. Setelah menulis syair, kemudian kuserahkan lembaran itu kepada orang-orang itu dan mereka pun menyerahkannya kepada raja. Dan ketika Baginda Raja melihat tulisanku, terkejutlah Baginda dan kemudian berkata kepada para abdinya, "Pergilah kalian dan temuilah orang yang telah menulis tulisan ini. Pakaikan pakaian ini padanya, naikkan ia ke atas bagal, dan kemudian bawa dia ke hadapanku." Ketika mereka mendengar ucapan Baginda Raja, mereka pun tersenyum. Dan rupanya hal itu membuat Baginda Raja murka. Raja berkata, "Bagaimana mungkin kalian menertawakan perintahku?" Para bawahan raja menjawab, "Wahai Paduka Raja, kami tidak menertawakan ucapan Paduka. Yang menyebabkan kami tertawa adalah karena yang menulis tulisan ini adalah seekor kera yang menjadi peliharaan seorang nahkoda kapal." Raja tentu terkejut mendengar penjelasan itu dan kemudian berkata, "Aku ingin membeli kera itu." Kemudian raja pun mengirim utusan ke kapal yang membawa serta seekor bagal dan pakaian mewah. Sang raja juga berkata, "Kalian harus dapat memakaikan pakaian ini ke tubuh kera itu dan menaikkannya ke atas bagal untuk menghadap kepadaku." Maka orang-orang suruhan raja itu pun segera berangkat ke kapal. Sesampainya di kapal, mereka mengambil diriku dari tangan nahkoda dan memakaikan pakaian mewah ke tubuhku untuk kemudian mereka bawa aku ke hadapan raja. Sesampainya di istana, kulihat raja mencium tangan 3 kali sebelum mempersilahkan aku duduk. Aku pun duduk dengan menggunakan kedua lututku. Semua orang yang hadir sangat terkejut melihat cara dudukku itu yang memang biasa dilakukan oleh orang yang mengetahui adab di dalam istana. Raja kemudian memerintahkan semua yang hadir untuk keluar ruangan. Sehingga di dalam ruangan itu hanya ada raja, para kasim, seorang budak kecil, dan aku. Baginda Raja lalu memerintahkan agar makanan segera dihidangkan. Setelah berbagai macam makanan dan minuman yang lezat dihidangkan, Baginda Raja mempersilahkan aku untuk makan. Aku pun langsung berdiri untuk bersujud 7 kali di hadapannya. Dan kemudian aku makan bersamanya. Seusai makan, aku mengambil botol tinta, pena, dan selembar kertas. Kemudian aku menuliskan sebuah syair. Seperiuk daging domba menertibkan liur. Sepiring manisan menjadi yang amat kudambakan. Hatiku menyayangkan tutup makanan yang dipisang. Padahal samin dan madu masih menggenanginya. Kemudian aku bangkit dan duduk di tempat yang sangat jauh. Sang raja lalu membaca bait yang telah kutulis. Baginda pun terkejut dan berseru, "Apakah mungkin seekor kera dapat memiliki kefasihan dalam tulisan yang seindah ini? Sungguh, hal ini adalah sesuatu yang paling menakjubkan." Setelah itu, ke hadapan Baginda Raja dibawa sebuah papan catur. Sambil melihatku, Baginda bertanya, "Apakah kau dapat memainkannya?" Dan aku pun menganggukkan kepalaku. Tak tanggung-tanggung, 2 kali aku bermain catur melawan raja dan 2 kali pula aku menang atas Baginda. Baginda bertambah bingung. Dia berkata, "Seandainya kera ini adalah seorang manusia, tentulah dia akan menjadi seorang yang paling pandai sedunia." Setelah 2 kali kukalahkan, Baginda meminta Kasim memanggil putrinya untuk melihat seekor kera ajaib. Kasim pun segera melaksanakan perintah raja itu. Tak lama berselang, tibalah putri sang raja. Anehnya, ketika sang putri melihatku, dia langsung menundukkan wajahnya seraya berkata, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tega memanggilku hanya agar ada orang asing yang melihatku?" "Wahai putriku," kata raja setengah heran, "di ruangan ini hanya ada seorang budak kecil.
beberapa orang Qasim, kera itu, dan aku sendiri. Jadi mengapa kau menundukkan wajahmu? Putrinya menjawab, sebenarnya kera ini adalah seorang pangeran. Nama ayahnya adalah Aymar yang menguasai kepulauan Abnos. Dia telah disihir oleh jin yang bernama Jarjares. Karena pangeran ini telah membunuh istri Jarjares yang adalah putri dari Raja Aknamos. Jadi, yang ayahanda kira sebagai kera ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang sangat das. Sang raja sangat terkejut ketika mendengar penjelasan putrinya itu. Seraya menatapku, sang raja bertanya, benarkah apa yang diutarakan oleh putriku tentang dirimu? Aku pun langsung menganggukkan kepalaku sambil menangis. Kemudian raja berkata kepada putrinya, bagaimana kau tahu bahwa kera ini adalah kera jadi-jadian? Putrinya menjawab, ayahanda, meskipun aku masih kecil, namun aku telah mempelajari sihir dari seorang perempuan tukang sihir. Aku telah mendalami dan menguasai 170 bab dalam ilmu sihir. Dengan bab yang termudah adalah kemampuanku untuk memindahkan semua batu di negeri ini ke balik gunung Qaf untuk kuubah menjadi lautan dan penduduk di dalamnya kuubah menjadi ikan. Raja lalu berkata, dengan nama Allah, kau harus membebaskan pemuda ini agar aku dapat mengangkatnya menjadi menteriku. Aku tak tahu apakah kau sanggup melakukannya. Namun kau harus berusaha memulihkan wujudnya. Karena dia adalah seorang pemuda yang sangat cerdas. Putri itu menjawab, baik ayahanda. Sang putri kemudian mengambil sebilah pisau dan menggoreskan bentuk lingkarannya. Pagi pun datang, Sahrajat harus melanjutkan kisahnya pada malam mendatang. Ya Imam.